menempuh jalur studi S2. Ya, terima kasih. Saya ingin memulai dulu sebagai pengantar bahwa kompetensi pengadilan agama di bidang ekonomi syariah ini baru baru menjadi kewenangan kembali pada tahun 2006. Ya. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka pengadilan agama diberi kompetensi menangani perkara ekonomi syariah. Jika ditinjau dari tahunnya ini, maka belum terlalu lama hakim-hakim pengadilan agama menangani perkara ekonomi syariah. Banyak kritik dari perguruan tinggi terhadap putusan-putusan pengadilan agama, dan itu sudah direspon oleh Mahkamah Agung dengan melakukan sertifikasi hakim ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mengikuti, dan mudah-mudahan dari hari ke hari putusan pengadilan agama mengenai sengketa ekonomi syariah ini mendapat kepercayaan publik yang cukup besar. Jadi, apa yang dilakukan oleh Dr. Isman dan kawan-kawan ini, ada Pak Imam ya, dan Ibu Risdayani, ini sebenarnya bentuk, kalau kami menamakannya di dunia peradilan, adalah tulisan eksaminasi. Eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Dan memang salah satu tugas perguruan tinggi itu melakukan penelitian, dan penelitian ini di tingkat kami terhadap putusan-putusan itu adalah namanya eksaminasi. Nah, putusan itu sendiri bagi dunia kami, dunia peradilan, adalah amarnya itu merupakan hasil penelitian. Hasil penelitian dari kasus yang dihadapkan kepada majelis hakim. Nah, majelis hakim menjadikan surat gugatan itu sebagai eh, bahan penelitian, yang kemudian nanti dari surat gugatan itu akan diverifikasi dan sebagainya, kemudian mengerucut menjadi sebuah yang namanya pokok sengketa. Nah, di dalam slide ini sudah saya sampaikan bahwa kalau kita melihat eh, eh, masalah itu menjadi sebuah pokok sengketa, dia atau pokok perkara, dia itu melalui eh, dinamika yang saya sebut mula-mula menjadi konflik, ya. Mula-mula berawal dari konflik, kemudian menjadi sengketa. Kalau konflik ini bisa saja tidak jadi sengketa. Kalau dia menerima konflik itu dengan lapang dada, tidak mempersoalkannya, artinya pihak lain belum 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 kena respon ya dari konflik ini. Tapi kalau pihak lain sudah merasa kena dari konflik ini, artinya konflik yang dilakukan, yang dialami oleh seseorang itu eh, sudah keluar dari dirinya sehingga mengena kepada orang lain, maka dia sudah kita sebut dengan sengketa. Nah, sengketa ini bisa diselesaikan dengan dua jalur.
ada jalur litigasi dan non-litigasi. Nah, mengenai perbedaan konflik dengan sengketa ini lebih mudah kalau kita membedakannya melalui literatur Inggris ya. Kalau konflik ya konflik, kalau sengketa ya dispute ya. Jadi kalau sengketa ini bisa dua jalur diselesaikan, nanti dia melalui jalur ADR atau Alternative Dispute Resolution, itu non litigasi. Yang kedua melalui jalur pengadilan atau litigasi. Nah, ketika dia sudah masuk ke pengadilan, maka dia didaftar menjadi sebuah perkara. Nah, sebuah perkara dengan nomor perkara, dan sini agak menarik, saya melihat ada variasi penomoran perkara di pengadilan di dalam tulisan ini. Bahkan ada yang tidak lengkap penomorannya. Biasanya nomor itu di tingkat pertama dan tingkat banding dimulai dari nomor perkara, kemudian lingkungan peradilan, jenis perkaranya, PDT titik G, kemudian baru tahunnya, kemudian yang terakhir adalah lembaga pengadilannya. Nah, ini nanti mungkin Pak Isman apa salah kutip atau bagaimana. Ya, betul. Nah, Oke. penomoran ini nanti perlu diverifikasi atau memang nomornya seperti itu. Kalau memang nomornya seperti itu, ini menjadi bahan bagi kami di dalam untuk diskusi atau penyatuan nomor. Padahal nomor itu sebenarnya sudah baku ya ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Nah, nanti kalau perkara ini sudah mengalami jawab menjawab, ya sudah ada jawaban, replik, duplik, kemudian yang berkaitan dengan petitum atau tuntutan itulah yang disebut pokok perkara. Jadi pengadilan tidak akan eh, tidak akan melihat perkara itu dalam arti keseluruhan, tapi hanya yang berkaitan dengan tuntutan dari penggugat. Itu yang disebut dengan pokok perkara, ya. Nah, mungkin kita lihat dulu itu yang saya lihat di kegiatan hakim ya. Di kegiatan hakim itu oh, yang pertama mendamaikan, kemudian jawab menjawab, kemudian pembuktian, kemudian putusan ya. Ya, jadi kalau di slide yang berikutnya coba lihat ini lompat-lompat supaya agak teratur ya ya ini. Nah, ini ada kegiatan, ada hasilnya, mula-mula mediasi, perdamaian. Kalau damai ya dibuat aktanya, kalau enggak lanjut ke jawab menjawab. Nanti ini menjadi pokok sengketa atau pokok perkara. Nah, kemudian setelah ada pembuktian, nah di sini ada konstatir, mana-mana yang terbukti itu menjadi sebuah fakta atau disebut juga fakta kejadian ya. Kemudian dikualifikasi oleh hakim, fakta-fakta itu dihubungkan dengan hukum-hukum yang ada, hukum-hukum materialnya. Nah, hukum ekonomi syariah ada kompilasi hukum ekonomi syariah, ya. Dihubungkan ke sana, maka fakta-fakta yang berhubungan dengan hukum itu setelah dikualifikasi menjadi fakta hukum. Nah, fakta hukum ini kemudian nanti menjadi dasar oleh hakim membuat putusannya. Nah, itulah kira-kira kerjanya hakim itu ya. Nah, ini baru secara umum dulu. Coba di slide berikutnya, setelah ini, jadi hakim itu sebenarnya memiliki tiga hukum terapan. Ya.
tiga hukum terapan. Satu namanya hukum administrasi, ya, administrasi yudisial, kemudian hukum acara atau hukum formil, yang disebut juga teknis yudisial, kemudian yang ketiga adalah hukum materil. Hukum materil seperti kompilasi hukum ekonomi syariah atau fatwa DSN dan sebagainya. Itu tiga tahapan ini. Dan untuk tahapan-tahapan itu semuanya sistem gugur. Sistem gugur. Jadi kalau tidak memenuhi administrasi, maka itu biasanya tidak didaftar perkaranya ya. Kemudian di hukum acara ini, kalau syarat formilnya tidak terpenuhi, dia di NO. Di NO. Jadi ini sistem gugur dia. Kalau sudah di NO, maka hukum materialnya atau pokok perkaranya tidak diadili. Tidak diadili. Jadi yang dua di atas ini kalau sudah terpenuhi, barulah beranjak ke hukum material. Nah, itu yang di dalam putusan disebut amar putusan. Amar putusan. Nah, kalau putusan itu sendiri terdiri dari supaya putusan itu dibuat oleh hakim. Coba slide yang baru muncul. Itu putusan itu kan eh, ada pertimbangan hukum dari segi yuridis, sosiologis, ya. Ini bukan teoritis ini ya. Ini yuridis, sosiologis, filosofis ya, filosofis ya. Filosofis ya. Nanti ujungnya yuridis itu kepastian hukum, sosiologis kemanfaatan hukum, sedangkan filosofis adalah keadilan. Kemudian hakim itu untuk sampai kepada tujuan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Gus ya. Ada juga Gus di Inggris itu namanya Gustav Brooks ya. Itu harus melalui namanya penalaran hukum. Nah, tulisan Dr. Isman dan kawan-kawan ini menggunakan penalaran hukum untuk melihat eh, sejauh mana hakim itu menggunakan logika hukum, ya, logika hukum untuk mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di dalam tulisan ini, misalnya berkaitan dengan di NO-nya suatu perkara. Dinyatakan perkara itu tidak dapat diterima. Tadi sudah saya jelaskan, itu hukum terapan di pengadilan agama itu sistem gugur. Jadi hukum administrasi kalau nggak dipenuhi tidak lanjut. Hukum acaranya tidak dipenuhi, tidak akan masuk ke hukum materialnya. Kemudian di tulisan ini juga ada dipertanyakan, sayang sekali kenapa gara-gara administrasi tapi hakim tidak masuk ke pokok perkara. Ya. Nah inilah eh, perlu kita ketahui tata kerja dari pengadilan. Jadi pengadilan itu punya sistem kerja ya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke perkara ekonomi syariah. Kita kembali ke atas ya, kembali ke atas. Nah, sumber dari sengketa ekonomi syariah ini sebenarnya ada dua, yaitu perbuatan melanggar hukum. Yang disebut perbuatan melanggar hukum dalam hal ini adalah undang-undang yang berlaku untuk semua orang. Yang kedua, perbuatan citra janji atau wan prestasi. Nah, janji itu merupakan undang-undang juga kedudukannya bagi kedua belah pihak.
atau kita kenal dengan azas fakta sunt serpanda. Di dalam perkara ekonomi syariah, kalau yang perbuatan melanggar hukum itu biasanya diajukan oleh nasabah. Biasanya dia menyatakan institusi yang biasanya berhubungan dengan kredit ya, ya debiturnya itu melanggar hukum misalnya. Tapi kalau perbuatan cedera janji itu biasanya diajukan oleh lembaga keuangan, ya, karena walaupun sama-sama membuat perjanjian. Nah, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kedua sumber hukum ini harus diseplit, tidak bisa digabung antara perbuatan melanggar hukum dengan perbuatan cedera janji. Di dalam tulisan ini banyak yang umumnya berhubungan dengan perkara wan prestasi. Wan prestasi pihak nasabah ya itu melakukan suatu perbuatan yang ingkar janji, ya, tidak memenuhi apa-apa yang ada di dalam akad, ya, akad. Kemudian kalau kita lihat terus, ini perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, sumbernya kalau wan prestasi itu adalah perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum itu adalah undang-undang. Kemudian pembuktiannya, wan prestasi itu diarahkan pembuktiannya kepada hal-hal apa saja yang telah dilanggar dalam perjanjian. Sedangkan perbuatan melawan hukum itu pembuktiannya stressingnya pada kesalahan yang telah diperbuat tergugat sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan proses gugatannya atau penuntutannya, kalau wan prestasi itu harus melalui somasi dulu supaya eh, dengan adanya somasi barulah setelah somasinya tidak dipenuhi, tidak diindahkan, harus ditetapkan dulu debitur itu lalai. Nah, setelah lalai baru dituntut. Tapi kalau perbuatan melanggar hukum itu tidak perlu melalui somasi, langsung saja dilakukan penuntutan. Ya, penuntutan. Ya, ini ada keliru sedikit nih. Ya, penuntutan. Ya. Konsekuensinya kalau wan prestasi itu ada ganti rugi, pembatalan perjanjian, mungkin perjanjiannya tidak dibatalkan tapi resikonya dialihkan, atau juga hal-hal lain yang harus dirinci dan jelas. Sementara perbuatan melanggar hukum itu konsekuensi atau yang dituntut biasanya ganti rugi baik yang bersifat aktual dan ke masa depan yang ditentukan oleh hakim. Nah, untuk yang ke masa depan ini sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa yang bisa dituntut itu hanya yang real saja, yang aktual saja. Baik, kita lanjut kepada putusan. Di sini ada beberapa putusan yang diangkat oleh Dr. Isman beserta kawan-kawan. Ada putusan tingkat pertama, ada putusan tingkat banding, dan ada putusan
Guru-guru tingkat sekarang tuh nggak kasasi. kayak guru-guru. Pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding itu adalah pengadilan fakta. Jadi dia eh, stressingnya itu bagaimana supaya ditemukan fakta yang sebenarnya. Karena dua-dua biasanya menyampaikan fakta menurut masing-masing. Fakta menurut penggugat begini, fakta menurut tergugat begini. Terus diverifikasi dengan alat bukti, ketemu fakta, fakta kejadian. Saya sering menyebut juga fakta kejadian ini fakta hakim. Kalau fakta itu ada tiga, fakta dari penggugat, fakta dari tergugat, kemudian fakta yang ditemukan hakim, fakta hakim. Fakta kejadian yang diungkap oleh penggugat kita sebut fakta penggugat, fakta yang diungkap oleh tergugat kita sebut fakta tergugat, kemudian hasil dari pembuktian ini disebut fakta kejadian. Ya, tapi kalau mau kita spesifikasi juga bisa kita sebut fakta hakim. Jadi ada fakta hakim, ada fakta hukum. Fakta hakim itu adalah fakta yang ditemukan oleh hakim, ya. Fakta hakim ini kalau di literatur disebut juga dengan fakta kejadian saja gitu ya. Yaitu berupa perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum. Nah, di tingkat pertama ya, tadi sudah kita sampaikan hukum terapan di pengadilan agama itu di dalam tulisan ini ada satu perkara yang berkaitan dengan perlawanan eksekusi ya dan sebagainya. Ada berhubungan dengan eh, cedera janji ya, tapi belum ketemu ada yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Mungkin nanti bisa Pak Isman untuk men-share ya, karena saya tidak begitu mendalami apa yang di perkara-perkara secara tersendiri di sini ya. Misalnya di sini ada perkara eh, ekonomi syariah, ada perkara dari ada 4 perkara ini saya lihat ya. Ada perkara dari pengadilan agama eh, yang pertama ini ya. Saya lihat nih, bagus penelitiannya ini. Bengkulu, Bengkulu. Ini perkara tingkat pertama dari Bengkulu ini. Di sini sudah dijelaskan pertimbangan hakim bagaimana, kemudian eh, dijelaskan penalaran hukumnya bagaimana, ya. Ada penalaran hukum logika subsumsi, exclusion, ya, dan ada juga non kontradiksi. Sebenarnya penalaran hukum ini banyak jenisnya, ya. Nah, ini eksklusi. Eksklusi itu adalah asas yang dengannya ilmu hukum menggandaikan sejumlah sumber, mengandaikan sejumlah sumber tertentu bagi sistem yang dengan itu mengidentifikasikan sistem hukum tersebut. Jadi di sini sudah dibahas sih sebenarnya eksklusi itu, ya. Jadi tinjauannya sepertinya seperti itu aja ya isi-isinya, yaitu tinjauan logika hukumnya, ya. Menerapkan hukum ke dalam fakta hukum ya, atau yang tadi kerjanya hakim itu
ada tiga, konstatir, kualifikasir, konstituir. Jadi berarti logika subsumsi ini berhubungan dengan kualifikasir ya, kualifikasir. Ya. Saya kira untuk yang lain-lain ada subsumsi ya. Ini saya silahkan nanti bisa dalam dialog ya, derogasi ya, non kontradiksi, kemudian ada lagi silogisme, induktif, deduktif, abduksi, analogi ya, atau kias, a contrario atau mafhum mukhalafah, a pari atau mafhum muwafaqah, a fortiori atau kias aulawi ya, dalam hukum Islam. Nah, rumus silogisme ya ini jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, sekarang kita masuk aja ke konstitur, karena ini yang dikaji oleh penulis, yaitu amar putusan ya. Selain pertimbangan hukum juga amar putusan. Ya. Amar putusan. Di dalam Islam, di sini juga disinggung, yaitu mengenai maqasid syariah. Nah, saya ingin sedikit urun rembuk tentang maqasid syariah ya, sebelum konstituir ya. Karena di sini juga dikemukakan beberapa kaidah usul dan kaidah fiqhiyah, maka salah satunya kalau hukum di dunia barat itu bermuara pada tiga tadi yang kita sebut keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebenarnya di dalam agama kita itu ada yang namanya maqasid syariah. Ini slide di bawah dulu, Pak. Slide di bawah dulu. Maqasid syariah ya. Maqasid syariah itu maqasid syariah itu kan terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Nah, maqasid itu tujuan, tujuan hukum. Tujuan hukum itu adalah masalih, maslahat. Syariah itu bisa dipahami secara letterlet atau bahasa jalan menuju mata air. Sedangkan dalam pengertian yang eh, umum, syariah itu adalah agama itu sendiri. Jadi pengadilan agama adalah pengadilan syariah. Kemudian syariah dalam arti sempit adalah hukum. Nah, kalau agama itu mencakup semuanya, akidah, amaliyah, hulukiyah, amaliyah masuk ibadah dan muamalah. Nah, di muamalah inilah ekonomi syariah menjadi objek kajiannya. Ya. Nah, maqasid syariah ini berkembang, ya maknanya dalam dalam ilmu usul mula-mula bermakna al-ismah. Ya, al-ismah itu penjagaan dalam arti defensif, ya defensif. Ini tokohnya adalah Al-Amiri, ya. Defensif dia sifatnya itu banyak yang sifatnya eh, memagari lah, memagari ya. Kemudian maqasid syariah itu berkembang lagi maknanya menjadi perlindungan al-hifz. Nah, ini terminologi yang sekarang tren nih perlindungan. Al-Ghazali tokohnya. Tapi ada lagi sekarang berkembang perlindungan itu cakupannya lebih luas. Kalau Al-Ghazali itu ada hanya Ibnuddin, ada 5 itu. Tapi kalau Ibnu Ashur itu semua,
termasuk HAM, perlindungan janin dan sebagainya, dia perluas. Nah, ini soal teori ya, teori. Jadi maqasid syariah itu secara sempit artinya adalah maslahat mursalah, yang disebut juga maslahat mutlaqah, yaitu istislah. Nah, cara kerjanya istislah. Kemudian maqasid syariah itu ada yang disebut dengan maslahat khamsah atau kuliatul khams. Itulah yang hibjuddin, an-nafas, an-nasal, al-aqd, al-mal. Ya. Sedangkan maslahat kuliah adalah masali. Masali dalam semua tinjauannya. Nah ini bagi hakim, hakim peradilan agama selalu ke sini arahnya. Nah, kalau di pembedaan-pembedaannya itu, masalah itu bila dilihat dari segi nas, itu ada muktabaroh, ya ada nasnya. Mursalah tidak ada nasnya, ya. Ya. Tapi ada mulghah itu sama sekali tidak ada nasnya, ya. Jadi muktabaroh itu ada yang mursalah, ada yang mulghah. Jadi ada tiga. Muktabarah itu ada nasnya, ya. Mulghah tidak ada nasnya, mursalah itu tidak juga ada nasnya, tapi eh, ada ruhnya lah ya, ada ruhnya istilahnya, ruh maslahatnya. Kemudian maslahat itu ada ruang lingkupnya ammah dan khassah. Sedangkan dari segi kebutuhan ini mengikuti teori Abraham Maslow, daruriyah, hadiah, dan tahsiniyah. Primer, sekunder, dan tertier. Kemudian dari segi kegunaan, ya, ada qat'iyah, zaniyah, dan wahmiyah. Jadi hukum yang paling kuat itu adalah muktabarah, khassah, daruriyah, qat'iyah. Jadi nasnya jelas, berlaku untuk orang tertentu, kemudian sifatnya daruriyah, ya, dan nasnya tadi qat'i. Ya. Kira-kira itu yang paling bagus. Nah, nanti coba dilihat eh, teks-teks putusan amar yang ada di dalam kajian ini. Kita kembali ke atas, ya, yang konstatir tadi, konstituir. Ya. Setelah hakim melakukan penalaran hukum, ya, melihat sumber-sumber hukum yang ada, maka kerja hakim yang terakhir adalah menetapkan hukumnya. Hukumnya itu, hukum yang sesungguhnya itu adalah putusan hakim. Jadi bukan yang dalam undang-undang. Kalau sudah masuk ke pengadilan, hukumnya itu adalah apa yang diputus oleh hakim. Nah, ini ada 4 korelasi yang terjadi berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang fakta itu sesuai dengan hukum. Dihukum dengan fakta, sejalan, serasi, ya. Nah, ini tugas hakim mudah saja, yaitu isbat atau izharul hukmi. Tinggal menerapkan hukum saja. Ini di sini hakim cukup menjadi corong undang-undang. Jadi corong undang-undang. Jadi kalau ada faktanya, ada hukumnya, kemudian sinkron, sudah tinggal ditetapkan saja. Kemudian ada faktanya, faktanya bersifat khusus, sedangkan hukumnya bersifat umum. Jadi faktanya itu bersifat khusus, sedangkan hukumnya itu mengatur secara umum. Nah, di sinilah diperlukan namanya istimbat.
interpretasi atau menafsir hukum, atau yang tadi kita sudah sampaikan adanya penalaran-penalaran hukum. Jadi hukum yang sifatnya umum tadi dikelola dengan logika hukum, diproses dengan penalaran hukum, maka hakim mengeluarkan hukum dari aturan yang umum tadi. Kemudian yang ketiga, ada fakta, tapi hukumnya tidak ada, hukumnya belum mengatur. Sementara hakim itu dilarang menolak perkara dengan alasan belum ada hukum yang mengaturnya. Nah, ini di dalam kajian hukum Islam istidlal. Jadi kaidah usuliyah, ya, konstruksi hukum. Hakim di sini membuat hukum walaupun hukumnya belum ada sama sekali. Tapi kasus yang diangkat ini sebenarnya hukumnya sudah ada semua, ya. Di kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian yang keempat, ada fakta yang tidak sesuai dengan hukum yang adil. Ada hukumnya tapi tidak adil lagi. Yang tidak adil. Ya. Karena kan yang akan dituju adalah keadilan. Menurut hakim ini hukum memang ada tapi tidak adil. Seperti yang tadi, sekarang ada jurisprudensi yang saya sebut, eh, hakim itu tidak boleh menghukum dampak kerugian yang belum kelihatan. Sekian kerugiannya, ya. Diprediksi kalau kemarin nggak melanggar janji ini, keuntungannya sekian. Nah, itu sudah tidak adil, ya. Tidak adil, orang sudah bersalah, memang bersalah harus dihukum, tapi dihukum harus dengan yang adil, yang memang real kerugian yang dialaminya. Nah, pekerjaan yang nomor 4 ini disebut dengan kontra legem, yaitu mengenyampingkan hukum. Jadi hukum yang ada dalam teks peraturan perundang-undangan itu dikesampingkan. Dan ini dalam kajian hukum Islam, tokohnya Umar bin Khattab ini. Banyak yang kontra legem dia. Kontra legem dalam menetapkan hukum. Ada satu buku karangan Dr. Amir Nuruddin, Ijtihad Umar. Nah, itu ada eh, pandangan-pandangan Umar yang dianggap oleh sahabat-sahabat lain bertentangan dengan nas. Sekarang ada buku lagi dari Pak Amran Suadi, judulnya Kontra Legem Putusan Hakim. Ya. Ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang mengenyampingkan hukum peraturan perundang-undangan. Dasarnya alasannya mengenyampingkan karena masalah keadilan. Ya. Saya kira untuk paparan saya cukup dulu demikian, Pak Isman, Pak Imam, karena saya sengaja membuat penyampaian ini sifatnya umum. Mudah-mudahan dengan penyampaian umum ini, apa yang menjadi kegelisahan dari penulis sudah bisa terjawab walaupun masih sedikit. Ya. Akan lebih lebih baik kalau kita banyak mendiskusikannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yang Mulia Dr. Haji Zulkarnain SHMH telah menyampaikan pandangan beliau dalam bentuk slide tadi. Bapak Ibu sekalian, karena masing-masing narasumber sudah menyampaikan materinya, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Sesi pertama dibuka 3 penanya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ini ternyata di kolom chat sudah ada
pertanyaan ini. Saya izin membacakannya, Nji. Bapak. Ya, ya, Ini silakan. perkenalkan, nama saya Sofyan dari kampus UIN Sultanah Nasariyah Loksemawe. Izin bertanya, Bapak. Pertanyaan mengenai integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dan upaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh sengketa tersebut. Saya tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengadilan agama menerapkan prinsip ini dalam praktiknya, serta tantangan apa yang dihadapi dalam mengintegrasikannya. Apakah ada contoh? Apakah ada contoh konkret atau pendekatan yang diambil oleh pengadilan agama dalam hal ini? Sekian dan terima kasih. Monggo bisa dari Ustadz, ini dari Yang Mulia Dr. Zulkarnain dulu terkait dengan pertanyaan ini Yang Mulia. Jadi keadilan restoratif justice itu di pengadilan itu dimaksimalkan dalam kegiatan mediasi. Ya. Iya, iya, iya. Jadi fungsi fungsi restoratifnya itu berada pada tahap mediasi. Jadi mediasinya ini yang dioptimalkan. Karena itu kan sifatnya eh, mencari titik temu dari apa yang disengketakan dan ini tugasnya mediator, bisa mediator hakim maupun non-hakim yang ada di pengadilan. Nah, contoh-contoh kasusnya nanti kalau terjadi mediasi itu berhasil ya keluarlah yang disebut dengan akta perdamaian. Jadi akta perdamaian ini kedudukannya sama saja dengan putusan. Dan contoh akta perdamaian ini sudah banyak, banyak sekali ya, banyak sekali di pengadilan agama. Jadi restoratif justice di kita ini berbeda karena ini perdata ya berbeda dengan yang ada di pidana. Di pidana memang sistemnya juga sama, bagaimana memediasi korban dengan yang melanggar hukum, ya, dicarikan hal-hal yang sifatnya diterima oleh kedua belah pihak. Jadi begitu kalau di tahapan persidangan kita itu dimaksimalkan di mediasi. Semakin berkualitas mediasinya, semakin berkualitaslah penerapan eh, pola apa tadi restoratif justice-nya. Ya. Begitu. Jawaban singkatnya dulu begitu. Jadi, matur suwun Yang Mulia. Mungkin ada dari penanya yang lain yang ingin memperdalam terkait dengan hasil materi yang telah disampaikan tadi. Boleh pertanyaan ditujukan kepada Dr. Risman atau kepada Bapak Zulkarnain. Monggo Bapak Ibu peserta. Ada itu Mas, Ini ada dari silakan. satu lagi dari kolom chat. Ada Saya itu izin dari bacakan. teman dari Posdesi ada ini ya. Oh, J. Ini pertanyaan yang selanjutnya ini dari Yang raise hand, yang raise Bramantio. hand. Oh, yang raise hand, J. Yang raise hand itu ada. Ini dari, oh iya ini ada kelihatan. Dari Bapak Basaria, monggo Pak langsung disampaikan pertanyaannya kepada Baik, kedua narasumber kita. saya Ibu. Oh ibu, ibu. Oh iya Bu. Ya, baik. Makasih Bapak Moderator.
Saya ingin bertanya, saya dari IAIN Ternate ya, ingin tanya tentang prestasi Pak Dokter. Bagaimana kalau seseorang menyalahi perjanjian tapi tidak ada tertulis begitu, itu bisa diajukan nggak itu ke melalui sengketa apa syariah begitu, Pak Dokter? Jadi melakukan perjanjian tapi tidak tertulis. Nah, kemudian dia menyalahi janjinya. Itu bagaimana ya? Itu, kemudian yang kedua tadi contoh-contoh ada 4 tadi fakta apa tadi ada 4 ya. Jadi kan hakim itu kan pada dasarnya tidak boleh menolak kasus ya, begitu. Jadi itu contohnya bagaimana itu Pak Dokter? Tadi ada 4 kalau nggak salah, cuma nggak sempat catat. Ya ini ada 4. Jadi fakta ini kan ada fakta bersifat khusus, ada fakta tidak ada hukuman, fakta tidak sesuai dengan hukuman. Nah, ini mungkin yang menarik, fakta tidak sesuai dengan hukum eh, yang berkeadilan. Mungkin itu yang menarik Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas. Dijawab dulu mungkin Mas Imam ya. Iya, boleh dijawab dulu. Oh, jadi begini Bu Basaria ya. Perjanjian tidak tertulis itu tidak ada masalah, dimuat saja dalam gugatannya tidak tertulis. Tapi nanti dampaknya harus ada saksi yang yang mengetahui, ya, yang mengetahui, ya. Jadi nanti dia akan bertumpu pada saksi. Kalau saksinya nggak ada, ya berarti dianggap tidak ada. Ya, saksinya, tapi kalau saksinya meyakinkan sesuai dengan formalitas kesaksian, ya hakim akan menerima walaupun itu perjanjiannya tidak tertulis. Ya, sama aja dulu orang nikah nggak ada akta nikahnya. Nah itu kan ada perkara isbat nikah ya. Nikahnya diisbatkan, perjanjiannya yang dulu akadnya disahkan di pengadilan. Jadi nanti pengadilan akan melihat apakah perjanjian tertulis ini real ada atau tidak berdasarkan bukti-bukti eh, saksi. Ya. Kalau di pengadilan tidak ada persoalan mau tertulis mau tidak asal bisa dibuktikan, ya, buktikan nantinya. Demikian Ibu Basaria mengenai perjanjian tidak tertulis. Mengenai eh, klarifikasi atau klasifikasi itu mungkin bagus Pak Isman tuh mengaitkan dengan putusan putusan yang ada itu sudah masuk di mana dia, ya, ada 4 tadi, Ya, ya. Kan ada putusan kasasi, putusan banding. banding dan putusan tingkat Ya, pertama. ya, Nanti bisa dianalisis dengan keempat kategori ini. Ini ya, betul. masuk ke angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ya, Khusus mengenai angka 4, saya sudah jelaskan tadi ada jurisprudensi terbaru dari Mahkamah Agung tentang kerugiannya itu nggak boleh yang prediktif, yang harus aktual. Nah, yang saya tulis kemarin itu masih pendapat lama, ya, bukunya lama, bukunya Pak Amran Suadi yang lama, itu masih bisa dipertimbangkan yang prediktif, kerugian prediktif. Tapi belakangan Mahkamah Agung menolak itu. Nah, ini bisa disebut kontra legem dari aturan yang ada, ya, aturan yang ada. Karena kenapa ditolak aturan yang ada itu? Karena tidak adil lah, masa kerugiannya belum jelas sudah dibebankan kepada dia, gitu ya.
rumit juga untuk memprediksinya itu kan rumit, kalkulasinya bagaimana dan sebagainya. Itu hitung-hitungannya yang ke depan itu kan tidak tahu kita. Nah, saya kira itu dulu contohnya ya Ibu Basaria ya. Kalau mau baca lebih lengkap itu tadi sudah saya sampaikan bukunya Pak Amran Suadi Kontra Legem dalam putusan. Di situ contoh-contoh putusan itu ada. Ada putusan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Kalau mau secara hukum Islamnya, bukunya adalah Ijtihad Umar, ya. Ijtihad Umar karya Dr. Amir Nuruddin. Nanti bisa di googling saja. Mungkin sekarang e-booknya juga udah ada ya. Dosen saya itu Pak Dokter, Pak Amiruddin. Ibu di Medan dulu. Dulu S1 saya di Medan. Tahun berapa? Saya kan di Medan juga. Oh iya, saya S1 87 sampai 92 di Medan. Bisa-bisa seangkatan kita ya. Angkatan 87 Pak Dokter. Iya, iya, iya. Sama lah angkatannya kita itu berarti. Saya 82. Iya, iya. 82, tamat 89. Termasuk mahasiswa abadi dulu tuh. Ya, Ibu Basaria, terima kasih. Iya, iya, iya Pak Dokter. Yang Ini di kolom chat, Mas, ada pertanyaan tuh, kolom chat. aja. Ini saya bacakan pertanyaan satu lagi, lanjut pertanyaannya dari Bapak Setwan UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan beliau adalah, dalam konteks hukum di Indonesia, seringkali terdapat perbedaan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku. Saya penasaran untuk mengetahui pendekatan yang diambil oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan tetap terpenuhi. Terima kasih. Ya, langsung ya. Langsung. Yang pertama, stressingnya adalah hukum yang diterapkan di pengadilan agama adalah hukum Islam. Jadi, kalaupun ada hukum positif dinilai bertentangan dengan hukum Islam, hukum positifnya dikesampingkan. Yang kedua, kitab-kitab fikih yang jadi rujukan oleh ulama kita, ya, istihad-istihad itu menjadi rujukan juga oleh hakim, tapi yang dipilih itu nanti ada namanya metode penyelesaian antinomi hukum atau dalam bahasa hukum Islam ta'arud al-adillah, ya. Di situ kan ada tiga penyelesaian, ya, tiga penyelesaian. Yang pertama namanya tarjih. Tarjih itu lex superior, drogat lex inferior. Kalau di dalam istilah hukum umum. Jadi hukum yang kuat dalilnya itu didahulukan dari hukum yang tidak kuat dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua namanya nasakh. Nasakh. Nasakh itu oh, hukum yang belakangan menyampingkan hukum yang duluan. Lex posteriori, drogat lex a priori. Jadi hukum yang belakangan itu didahulukan, digunakan daripada hukum yang lama. Kemudian yang ketiga, taksis. Nah, taksis ini hukum yang khusus didahulukan dari hukum yang umum atau di dalam hukum kajian hukum barat disebut lex generalis drogat lex specialis. Lex spesialis drogat lex generalis. Jadi hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Nah, kalau ketiga antinomi ini nggak bisa berlaku, solusinya yang keempat, tasakut. Dalil itu semua dibuang. Kemudian hakim membuat hukumnya sendiri.
Nah, jadi yang dipertanyakan tadi, apakah ada contoh-contohnya di pengadilan? Nah, ada, misalnya ada wasiat wajibah untuk non-Muslim, ya, ada wasiat wajibah untuk non-Muslim, adanya pembagian harta bersama, yaitu dalam fikih yang tidak dikenal, ya, ada juga wasiat wajibah untuk anak angkat, ya. Nah, ini dalam waris itu yang dianggap hukum waris itu sudah qot'i, ternyata dalam implementasinya masih bisa ada istihad hakim di situ, ya, istihad hakim. Itulah dulu contohnya, ya, yaitu soal wasiat wajibah, wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini kan dalam fikih-fikih klasik itu tidak dikenal, ya, tapi ada di dalam hukum Mesir. Nah, oleh hakim kita di Mahkamah Agung itu dipakai. Di dalam kompilasi juga tidak ada untuk yang non-Muslim, ya. Karena hadisnya itu la yarisul kafirul muslima, la yarisul muslimul kafira. Jadi nggak ada. Tapi ulama kita memang tidak menggunakan istilah waris. Dia keluar dari istilah waris, namanya helah syariah. Helah syariah itu tidak menabrak aturan umumnya, tapi membuat aturan khusus melalui lembaga wasiat wajibah. Nah, itulah metode kerja hakim untuk kalau ada dalil-dalil yang dianggap tidak adil, yaitu berdasarkan tidak adil itu. Ada anaknya satu yang muslim, ada anaknya yang non-muslim, tapi hukum menyatakan tidak boleh menerima waris, tapi tidak ada larangan menerima wasiat. Nah, jadi digunakanlah istihadnya diberikan wasiat, jadi bukan diberikan warisan. Yang penting dapat dia. Cara pintu masuknya yang berbeda. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ya, tadi yang bertanya dari Aceh, yang mulia. Tadi dari Lok Sumawe, rekan kami dari Asosiasi Ekonomi Syariah. Oh, Berarti Pak, ini se-Indonesia, ya. iya ini dari Ternate, dari Aceh sudah timur dan barat ada ini. Pak Sofwan dari UIN, Memang Sulsana, itu mahasiswa UMS. bukan Prof, apa dari ini. Kebetulan kegiatan ini bisa kita share ke grup-grup WA gitu. Oh, iya, iya. Kalau kalau sejauh ini yang Magister Hukum Ekonomi Syariah masih mensupport di PTMA, Pak Dokter. Oh, Ya, dia masih di. Tapi ada juga yang banyak yang sudah beberapa yang jadi hakim gitu. iya, iya. Cobalah Pak Dr. Isman Ya, menjelaskan putusan-putusan itu dalam 4 kriteria tadi. ya, ya. Saya kira memang eh ini kriteria baru, Pak Dokter, yang kami dapat, dan ternyata memang ada. Inilah fungsinya diseminasi karena sejauh yang kami tahu memang buku-buku yang menjelaskan tentang konstituir itu masih sangat sedikit. Selain yang tadi ini baru kami temukan kriteria itu, malah kami kemarin ya 2 kali ya Mas Imam, ya kita mengundang Prof. Amran Suadi khusus di Magister Hukum Ekonomi Syariah juga. Kayaknya yang paling sering mengundang beliau kayaknya cuma UMS. Nah ini alhamdulillah Pak Dokter juga berkenan. Kemudian hasil dari proses itu kemudian kita melakukan penelitian, Pak Dokter. Kemudian ini dapat tambahan baru lagi. Ternyata konstituir itu ada 4 kriterianya. Kalau di bukunya Pak Sudikno Mertokusumo kan hanya dijelaskan umum begitu saja tanpa ini. Nah ini ada kriteria baru yang lahir dari praktek ya. Jadi takhrij dari amalia yudisial yang bisa bermanfaat bagi mahasiswa kita untuk disusun menjadi tesis gitu. Begitu Pak Dokter. Ya, terima kasih. Iya. ini saya melanjutkan pertanyaan dari para peserta. Ini dari Bramantio, alumni.
Saya Bramantio, alumni Magister Hukum Ekonomi Syariah, UMS. Pertanyaan pertama adalah, apakah kontra legem berarti kesesuaian dengan metodologi istihsan dalam usul fikih? Kemudian pertanyaan beliau masih dari Pak Bramantio, mohon dielaborasi lebih lanjut mengenai perbedaan proses dalam administrasi yudisial dan teknis yudisial. Betulkah keduanya dapat disebut sebagai komponen dalam hukum formil? Yang mulia. Ya, jadi sekarang kan ada kemajuan ya, perkara itu melalui ekot ya, ekot ya. Pendaftaran perkara melalui ekot itu kalau kita masuk perkara ekot, jika kita nggak ikuti aturan-aturan administrasinya nggak bisa terdaftar, nggak bisa terdaftar dia. Ya. Eh, Begitu juga misalnya ada orang ingin mendaftarkan perkara bahwa si tergugatnya tidak diketahui alamatnya. Dia harus membuktikan dulu. Ada surat dari lurah yang menerangkan tidak ada alamatnya. Nah, baru bisa terdaftar. Kalau enggak ya suruh cari dulu enggak terdaftar. Itulah administrasi yudisial yang ekstrimnya gitu ya. Ya. Nah, di samping itu ada administrasi yudisial yang menyangkut intern di dalam, misalnya penetapan majelis hakim, pemanggilan, ya, kemudian berita acara sidang dan sebagainya. Itu administrasi yudisial. Sedangkan teknis yudisial itu berhubungan dengan eh, bagaimana cara mengajukan gugatan atau bagaimana cara mengajukan hak, bagaimana cara mengajukan mempertahankan hak, dan bagaimana cara pengadilan untuk eh, mengadili suatu perkara. Jadi tiga aja fungsinya. Bagaimana cara mengajukan hak itu misalnya melalui gugatan, kemudian melalui replik kalau dijawab, kemudian kalau ada sudah diputus melalui upaya hukum dan sebagainya. Terus permohonan eksekusi, bagaimana caranya mempertahankan hak, hak kita yang digugat orang, ya kita mengajukan jawaban, kemudian mengajukan upaya hukum juga, kemudian eh, melakukan perlawanan eksekusi. Nah, itu. Tapi kalau bagi pengadilan, hukum acara itu fungsinya ya bagaimana eh, menjadikan kedua belah pihak ini ya dengan ajas-ajas yang ada, bagaimana cara dia untuk mengadili perkara yang diajukan. Jadi fungsi surat gugat itu bagi penggugat adalah cara menuntut hak. Sedangkan bagi tergugat, surat gugat itu fungsinya bagaimana cara mempertahankan hak, menjawabnya. Sedangkan bagi hakim, gunanya surat gugat itu adalah dasar untuk membuat putusan. Jadi nggak boleh ada putusan di luar yang digugat. Ya, itulah namanya hukum acaranya. Jadi hukum acara itu berhubungan dengan para pihak dan berhubungan dengan pengadilan. Cara aturan mainnya. Sedangkan hukum materialnya itu adalah hukum substantif ya, hukum substantif. Jadi kalau mau dibedakan ya seperti itu, hukum administrasi dengan hukum teknis atau hukum formil ya. Gitu dulu Pak Imam ya. Matur suwun yang mulia. Ini pertanyaan dari mahasiswa Magister HES. Ini udah 7 pertanyaan sepertinya yang mulia. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Ustaz. Atau nanti bisa dikembangkan lagi. Yang terakhir ya. Oh, J. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari Muhammad Agung Budiarto. Afwan izin bertanya,
apakah kodi hakim itu juga harus mempunyai kualifikasi sebagaimana seorang mujtahid seperti faham usul fikih, fikih atau kawaid dan lain-lain. Dan kalau iya, apakah juga dapat dikatakan sebagai mujtahid? Syukran Ustaz. Ya. Jadi hakim itu kalau klasifikasinya ada tiga ya. Kalau lihat hadis Nabi itu, ada hakim yang nggak tahu hukumnya, ya, tapi dia mutus juga. Itu yang pertama. Ada yang hakim tahu hukumnya, tapi nggak diputus dengan hukumnya itu. Ya. Nah, keluar dari hukumnya. Nah, yang ketiga, hakim yang tahu hukumnya dan memutus dengan pengetahuannya. Jadi hakim itu kalau sejarah peradilan agama ya, kebetulan ini peradilan agama lagi ulang tahun ya, 1 Agustus yang ke 143. Jadi hakimnya dulu peradilan agama itu ya ulama-ulama hakim itu. Zaman dulu, ya, makanya Ahmad Dahlan itu hakim juga, ya, ulama. Kemudian setelah itu penjajahan Belanda apa namanya Belanda selalu ingin menegasikan ulama ya. Akhirnya hakim peradilan agama itu pernah di satu waktu tidak ulama lagi ya. Sehingga masyarakat protes, ini hukumnya gimana ini gitu ya. Jadi ada ada tenggang waktu yang seperti itu. Nah, kemudian dengan sistem baru, hakim sejak 89, hakim menjadi birokrat. Jadi hakim itu diangkat melalui tes, tes dari sarjana syariah. Belum berkualifikasi sebagai ulama. Kalau sarjana ulama itu kan ustadz, paling nggak S3 kan baru ulama dia. Kalau dalam keilmuan yang ulama itu kan S3. Kalau S2 masih setengah ulama. Jadi mustahid itu ya S3. Nah, di kita ini juga ada untuk itu peningkatan SDM itu dilakukan terus. Nah, ada istilah dulu Pak Andi Samsu Alam itu dia programnya doktorisasi. Jadi doktor semua hakim-hakim itu harus mengikuti program S3 supaya dia menjadi birokrat yang ulama. Birokrat, birokrat, dia memang birokrat tapi dia ulama. Kemudian crash program juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hakim-hakim tadi dilakukan namanya sertifikasi khusus ekonomi syariah. Jadi dia karena ekonomi syariah ini masih baru, banyak kritik juga terhadap putusan-putusan agama. Akhirnya dibuat program sertifikasi hakim ekonomi syariah. Nah, hakim-hakim yang bersertifikat inilah yang mengadili perkara ekonomi syariah. Didahulukan kalau di tempat itu sudah ada. Kalau nggak ada ya berlakulah pepatah Melayu. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya. Kan nggak boleh perkara tidak diputus. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah hakim itu disebut mustahid? Mustahid. Ya, mustahid karena dia mengeluarkan hukum beristihad. Bahkan ada yang kontra legem tadi itu istihad juga. Ya, istihad dia. Dia istihad. Makanya di pengadilan agama itu sebelum memutus itu ada tradisi ya sholat istikharah dulu supaya jangan sampai putusannya nanti kena abolisi, ya kan? Jadi putusan hakim ini
dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi hakim peragama itu secara teori dia harus mustahid. Dia harus mustahid. Itu yang idealnya seperti itu. Kalau nanti ditemukan ada yang tidak, itu yang belum ideal. Tapi idealnya harus seperti itu. Tadi yang nanya kan nanya itu udah mustahid apa belum? Mustahid. Nah, kalau dia mustahid, kalau dia salah dapat pahala satu. Kalau dia keliru dapat pahala satu. Kalau dia benar dapat pahala dua. Jadi dia itu tidak masuk kategori satu dan dua dalam hadis Nabi tadi. Dia masuk yang ketiga. Dakhalal jannah, masuk surga. Itu ya jawaban sementara. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah apa namanya melewati semua proses kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan baik dari Dr. Isman selaku Ketua Program Studi maupun dari Yang Mulia Bapak Dr. Zulkarnain SHMH. Oleh karena itu, sebelum kami tutup, mungkin ada apa namanya closing statement dari Ustadz Isman dulu, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Zulkarnain. Monggo Ustadz Isman, closing statementnya. Baik, terima kasih Mas Imam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Zulkarnain, kami ucapkan terima kasih atas nama Prodi MHES. Kemudian yang kedua, kami tadi mendapatkan banyak masukan, ada 5 apa 6 ya. Tapi yang dua mungkin yang memang menjadi stressing. Yang pertama terkait dengan kesalahan dalam pencatatan, yaitu kami konfirmasi memang itu kesalahan pencatatan nomor register ya. Jadi memang masukan bagi kami di Prodi untuk berhati-hati karena memang ini produk hukum ya. Nah, kesalahan pencatatan dalam register itu akan berakibat pada validasi terhadap data. Kemudian yang kedua yang terbaru yaitu adalah 4 klasifikasi dalam konstituir yang sejauh ini di kampus ya memang masih buku babonnya itu, kitab induknya yang masih bukunya Prof. Sudikno Mertokusumo itu. Nah ini ternyata sudah ada 4 yang ditambahkan, berarti ada pengembangan dalam praktek. Nah harapan kita menunjukkan teman-teman sekalian bahwa terutama kepada mahasiswa MHES yang hadir pada hari ini bahwa memang ekosistem investasi dalam ekonomi syariah ini adalah ekosistem yang menjanjikan keberlanjutan. Di sini ada Bu Mukmin, saya kira yang sudah berhasil melakukan riset tentang fikih minoritas dan bagaimana ekonomi ribawi itu menjadi sesuatu yang sangat struktural dan sistemik, ya menimbulkan apa ya utang berutang itu menjadi beranak pinak gitu ya, walaupun utangnya itu bukan produktif tapi karena pacar adat. Ini saya kira juga temuan-temuan menarik yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah itu kebutuhan bagi masyarakat lokal yang masih terbelenggu oleh ya bisa dibilang tradisi dan adat. Nah ini menunjukkan teman-teman bahwa ada banyak titik-titik buta yang harus kita dokumentasikan dan hari ini kita bisa mendapat pencerahan dari Yang Mulia Dr. Zulkarnain SHMH. Terakhir dari Prodi mengucapkan selamat milad kepada pengadilan agama ya, pengadilan agama eh, Mahkamah Agung ya, Dirjen Badilak ya, Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung atas milad yang 100 ini. Kami tentu berharap kerjasama dan eh, apa namanya eh, kami mungkin nanti akan berminat ya untuk mengundang Prof. Yasardin karena Prof. Amran Suadi sudah pernah 2 kali bahkan ya Mas Imam ya kita undang ya. 2 kali kita undang ke kuliah umum dan beliau hadir dan alhamdulillah ya mungkin karena latar belakangnya akademisi ya jadi open minded sama dengan Dr. Zulkarnain ini open minded jadi
siapapun yang mengundang, beliau akan menyempatkan waktu dan insya Allah kita akan menyesuaikan. Terima kasih pada teman-teman yang hadir, teman-teman dari Asosiasi Posdesi, dari alumni MHES yang sekarang sudah menjadi konsultan, ada yang jadi Dewan Pengawas Syariah, ada juga yang notaris ya, dan juga kepada mahasiswa MHES yang baru masuk gitu ya, yang akan mulai perkuliahan mungkin bulan September yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Isman atas closing statement-nya. Selanjutnya closing statement dari Yang Mulia Dr. Zulkarnain. Monggo Ya, Pak Ustadz. terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini ya. Saya sangat eh, senang ada forum-forum kajian seperti ini. Apalagi kalau dilakukan secara luring ya. Nah, itu akan lebih baik. Iya, Yang kedua, apa yang saya ungkapkan tadi sebenarnya sudah ada saya tulis di buku kecil. Hmm. Namanya Ikhtisar Hukum Acara Peradilan Agama. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Yang 4 klasifikasi tadi. Iya, iya, iya. Kemudian yang khusus kontralegem itu Pak Amran baru, buku barunya terbit lagi tentang kontralegem, khusus kontralegem. Hmm. Jadi kita memang punya niat untuk memperkaya dan mensosialisasikan sistem peradilan agama ini karena memang sedikit agak beda dengan hukum acara umum ya, hukum Iya, iya. acara umum. Jadi kita harus kaitkan dengan ahkamul murafaat, ini hukum acara Iya, yang ada di dalam konsep-konsep eh, fikih-fikih Islam kita. iya, iya. Jadi itu kalau ada kekeliruan saya mohon maaf sana sini. Mungkin ada yang tidak tepat, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah kita lewati rangkaian acara mulai dari pembukaan sampai dengan penutup yang diakhiri dengan closing statement baik dari Ustadz Isman maupun dari Ustadz Zulkarnain. Kini tibalah di akhir acara yakni penutup. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulkarnain dan juga Bapak Isman yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengetahuan terkait dengan knowledge sharing and problem solving competence. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang telah memeriahkan acara kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya WA Pak Rusman, Dokter. Salam sudah disampaikan. Iya, iya, iya. Iya, iya, Kasih. Ya. Boleh iya. live ya. Boleh, boleh, Ustaz. Silakan. Oke. Oke, kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.